Iya betul. Ketika branding kita jelas kan, branding kita memang terarah, jadi lebih enak memang. Jadi yang kayak kayak apa ya, bisa bilang ya, kayak kesempatan-kesempatan yang sesuai dengan branding kita biasanya bakal ada aja sih, dapatnya dari mana-mana. Sudah di posisi gini loh coach, kayak udah kayak wah ini bener-bener susah nih, kayak wah iya ya, emang enakan lanjutin usaha orang tua. Oh, Karena aku memang ngincarnya memang di grup kelas sama di PT. Kalaupun memang ada ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Oke, halo semua yang udah nonton hari ini. Terima kasih sudah klik video ini. Kita hari ini kedatangan tamu Coach Rian Raffaelli dari Olympus. Ini hari ini ngomong santai aja. Jadi podcast ini aku ciptain untuk coach yang denger atau klien-klien yang mau kenal kita berdua gitu ya. Isinya fitnessnya itu cuma 5%, sisanya gibah 95%. Asik, gibah pagi-pagi ya. Gibah pagi-pagi. Kenalan dulu coach. Jadi coach ini asal kotanya mana, umur sama mulai fitnessnya dari kapan gitu. Nama, Oke, teman-teman, selamat pagi di waktu perekaman ini. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansyah, tapi memang di IG atau teman-teman sejawat lebih kenal saya Rian Raffaelli. Asal saya dari kota Palembang dan kebetulan saya seorang gym owner. Nama gym saya Olympus Lifting Club. Boleh kepo dikit ke Instagram kita. Iya. Ngiklan dikit dong. Langsung aja iklan gak apa-apa. Kalau perlu 100% iklan request Rian juga gak apa-apa. Tadi putus Ya, coach. di kota Palembang sinyal sedang tidak baik. Apa ini providernya? Iya, gimana? Apa tadi providernya emang pakai apa? IndiHome. Oh sama. Di sana ada ESP lain nggak sih selain IndiHome? Ada ESP lain nggak selain IndiHome? Banyak. Ada merek publik. Ada merek publik. Ada apa ya? Merek publik sih kalau di sini sih nggak banyak sih. Karena kan kita di gym saya kan di pinggiran kota ya coach ya. Oh, jadi susah ya ya nggak banyak pilihannya iya, memang. Susah untuk merek IndiHome aja juga. udah bersyukur. Iya. Terus kenapa namanya namanya di Instagram Rian Raffaelli coach? Nama aslinya Rian Ardiansyah nih. Ih, paling banyak loh ini. Pertanyaan. Yoi. Ini pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Jadi nih. kalau orang nanti tanya ya, Jadi tolong sebentar. ke Advin Fitness Podcast Gimana? biar denger. Kalau orang tanya lagi gitu, kenapa namanya Rian Raffaelli padahal Oh dia iya, Rian. masuk akal. Kalau iya. Jadi Ref itu sebenarnya nick Dota aku dulu sih. Oh, Ref. Jadi dari dulu tuh, mungkin sempat main nggak kok dulu Main. Dota dulu, Dota 1? Main Dota 1, Dota 2. Main nggak dulu Dota 1 main ya? Nah, sama dulu main LAN kan. nah dulu dari ya. Nah, ya dulu LAN kan. Dulu kan MP. Jadi memang Raffaelli itu ya nick aja sih sebenarnya yang melekat dari dulu sampai sekarang. Makanya kalau misalnya main ya di Steam, misal ketemu teman lama yang belum aku invite atau belum berteman, dia biasanya tahu sih kalau Raffaelli itu aku. Gitu sih coach. Jadi ke bawah. Jadi nggak ada arti apa-apa sih, cuman Oke. memang dari dulu aja. Ya, Berarti nama panggung lah. Berarti sama kayak ini ya, kalau bisa dibilang kayak Brody Balo. Brody Balo kan dia main Diablo kan. Jadinya Brody Balo. Oh ya, Brody Balo gimana sih ini ya? Nama aslinya Stephen kan? Oh iya, aku pernah lihat, pernah dengar, bener. Dan melekat sampai sekarang. Iya. Ya nggak apa-apa lah. Harusnya aku pakai Nama gameku juga nih dulu. Nama panggung ya. Apa kabar coach? Baik. Coach apa kabar? Apa tuh dulu? Apa ya? Yui Poi. Eternal banyak sih. Vampire. Kabar baik. Nah, Coach sendiri umur berapa? Waduh. Sekarang umur berapa dan mulai fitnessnya dari umur berapa tuh? Oke, kalau saya kelahiran tahun 95. Berarti tahun ini 26 tahun. 26 tahun, mulai fitness itu dari 2013 ya, 2013. saat pertama satu kuliah. Ceritanya gimana tuh? 2013. Coach? Dari kuliah tiba-tiba fitness.
orang-orang gabut aja sih. Langsung Jadi dulu ya agak overweight sih, jadi agak overweight ya. Ya itulah alasan pada umumnya lah. Iya. Ingin lebih good looking, akhirnya cobain fitness. Ya gitulah coach. Tapi udah pernah sampai rip banget, sampai six pack banget? Kalau six pack banget sih belum pernah ya. Aku paling banter dulu body fat itu berapa ya? 14% kayaknya yang paling rendah. Itu pun juga udah diet gila-gilaan sih. Iya. Tapi memang karena nggak mau kesana juga kan, nggak mau ke kondisi. Iya sih memang. Iya. Kenapa? Mau juga dong. Siapa sih yang nggak mau six pack? Tapi memang mungkin lifestyle dan prioritasnya belum bisa menuju sampai ke sana aja coach. Dan nggak terlalu aku pusingin juga sih. Emang kalau sekarang prioritasnya kemana untuk detik ini? Prioritas, wah pertanyaan menarik nih. Untuk sekarang ya kepengennya sih memang lebih mengembangkan bisnis ya di gym, ya olahraga ya tetap seperti biasa aja sih coach. Gak ada yang gimana sih. Kalau prioritas ya harus keluarga dong. Keluarga dulu dong. Iya, nanti kalau istri saya nonton prioritasnya tidak bukan keluarga. Waduh, bahaya sekali nih. Bahaya ya kan. Harus ingat tanggal. Oh iya, makanya harus diperjelas dulu. Nanti kalau istri saya nonton RVN Fitness kan, waduh, prioritasmu bukan keluarga. Waduh, bahaya nih. Makanya dijelasin dulu keluarga. Betul, kalau ngomongin keluarga, anak kan satu. Ada rencana mau berapa anak nggak coach? Berapa anak gitu? Waduh. Ini belum tahu sih, tahu. Cuman mungkin ya kalau dapat sepasang mungkin 1, 2 aja lah cukup. Iya. Mudah-mudahan ya, nggak tahu lah. Rencana 2 tapi nggak tahu. Gimana rasanya punya anak? Rasanya berat nggak? Kalau sebagai bapak nih. Waktu dari segi waktu ya. Dalam banget nih. Kita sama-sama ya bapak baru. Pasti dong. Ada rasa. Pasti. Ya aku juga merasakan kan, kurang kenapa gimana? Ada rasa gimana tuh coba? Pasti lah, tapi kalau rasa anak ini memberatkan, ada nggak rasa sedikit itu? Memberatkan dalam segi waktu. Ya pas sedih ya, rasa sedih. Mungkin bukan sedih kali ya coach ya. Mungkin kayak sekarang udah nggak bisa sebebas dulu aja kan. Betul. Kalau dulu mungkin bisa bikin konten atau kerja bisa sampai nggak inget waktu. Kalau sekarang kan memang harus ada yang dibagi kan. Betul banget. Belum lagi anaknya masih kecil kan, jadi harus banget interaksi sama anaknya. Terus kalau kau sendiri untuk anak ini, sorry coach, berisik nggak sekarang? Enggak berisik. Nggak ya, aman ya. Aman. Oke. Untuk lanjut. Kau sendiri bagi waktunya gimana nih? Satu harian ini pagi ngapain, siang ngapain, malam ngapain gitu untuk sekarang kesibukannya? Bagi waktu, kalau saya sih ngonten biasa subuh ya. Subuh tuh waktu yang paling enak buat ngonten sebenarnya. Jam 5-an subuh. Gitu. Ya sekitar itulah, jam 5, setengah 5 atau jam 6, tergantung sedapat bangunnya sih. Luar biasa. Ya udah dari dulu sih coach. Emang dari dulu udah kebiasaan bangun pagi aja sih. Karena gabut nggak tahu mau ngapain ya, jadi ngonten aja lah. Tanpa alarm ya? Nggak. Memang udah biasa dari dulu nggak pakai alarm. Nggak dibangunin anak? Nggak, kadang-kadang. Kalau nggak ditabok ditendang. Nah itu ya pakai lah. Terus very relatable banget. Iya makanya kita nyambung ya, merasakan juga ya tabokan di subuh-subuh. Berpuk. Oke. Udah subuh nih. Iya, ada di punggung tiba-tiba buk gitu. Nah iya. Makanya biasanya HP, gitu. Ditabok HP begini. Wih, kok bisa? Bisa, dia pegang HP gitu langsung ke kepala. Tapi nggak lagi tidur toh. Lagi tidur. Lagi tidur. Gimana sih? Kok bisa tidur megang HP? Iya, anaknya ambil HP-nya terus langsung pukul ke kepala bapaknya gitu. Posisinya bangun ya udah ya? Anaknya bangun, bapaknya tidur. Kalau anakku biasanya kayak gitu masih tidur dia, biasanya memang bapaknya nakal aja, bolak-balik. Terus setelah pagi bikin konten, ngapain lagi, Coach? Ke gym sih biasanya. Kayak ini kan jam-jam segini nge-gym. Jadi ini udah nge-gym nih?
Enggak. Ini ke Oh, gym buat buka. ngambil konten lagi sih. Hmm. Jadi di rumah itu making kontennya, ya, making konten. Kalau misalnya di gym itu biasanya yang ngumpulin footage-nya. Oh, setelah itu Nanti digodok di rumah nanti. diedit ya. Latihan biasa Godok itu jam diedit ya. ya maksudnya. Ya, digodok diedit. Jadi biasanya kalau latihan ini ya baru habis kelas pagi jam 10 pagi. Biasanya latihan jam 11 siang sampai jam 12. Paling banter jam 1 paling lama. Pulang ke rumah ya istirahat, main sama anak, sore datang lagi ke gym ngumpulin konten lagi. Ngumpulin Oh, footage lagi. Karena aku sekarang udah jarang ngajar sih coach, udah nggak iya, banyak iya. ngajar sekarang. Itu Fokus salah satu buat goal ini aku aja. juga sih Ya konten aja. untuk tidak Amin, ngajar. amin. Kenapa tidak mau ngajar? Bukan tidak mau ngajar ya. Kan kalau bisnis sudah pasti lebih banyak dapat uangnya kalau kita bisa mempekerjakan orang untuk kita ajarin untuk ngajar. Itu kan lebih banyak uang dari segi bisnis dibandingkan kita ngajar satu-satu gitu kan, waktu kita terbatas. Sedangkan kalau kayak coach sendiri Iya sih. punya gym, bisa punya coachnya 5 mungkin. Bisa jadi kan kliennya 30 gitu bisa kan. Ya bisa sih. Itu dia sistem pengalinya, scaling aja sih. Kalau sekarang kan ya Scaling ya. masih terbatas dari waktu kita sendiri. Kalau setelah itu Ya. kau ngapain lagi? Setelah pulang jam 5 ke gym lagi. Pulang malam sih coach. Iya, jadi dari rumah ke gym lagi biasanya tuh jam 4. Sekarang aku kebetulan dapat jadwal ngajar 1 kali. Karena mumet aja sih pengen ngajar. Jadi ngajar sekarang jam 4 sore 1 jam sampai jam 5. Kemudian ya ngambil konten lagi, ngambil footage sampai jam 8 malam. Dah gitu aja. Terus untuk ngambil kontennya kan yang diambil biasanya grup kelas ya. Itu harus Ya. izin dulu apa kos langsung? Biasanya sih tergantung. Kalau misalnya klien yang udah lama, aku bakal iya. biasa aja. Iya, betul. Biasa aja itu udah biasa sih. Cuma Iya. kalau misalnya klien baru ngelihat respon sih. Kalau dulu memang aku suka langsung ngomong kan. Cuman sekarang agak kagok. Jadi biasanya aku tes dulu sih. Tes dulu istilahnya gimana ya? Nggak langsung di depan face sih. Aku juga jarang sih kalau misalnya ngambil footage tuh yang langsung di depan muka, itu tuh annoying banget. Jadi biasanya nyudut aja sih, nyudut. Biasanya kalau Jadi langsung nggak terlalu ketara sih. biasanya kalau konten yang depan muka tuh biasanya kalau ini nih pro bodybuilder kalau lagi latihan kan kasih lihat mukanya. Oh iya. Ini ya apa namanya tuh ekspresinya Iya, ya. ekspresinya. Padahal kalau latihan sebenarnya biasa aja. Iya sih. Sama paling kalau misalnya ngambil footage paling ya kayak misalnya bagian-bagian tubuh tertentu untuk nggak terlalu diekspos. Jadi pinter-pinteran aja lah, yang sopan aja kan yang penting. Nggak ngeliatin bagian belakang, di bagian bokong. Berarti bawa kamera tiap hari tuh. Nyamping nyudut aja sih. Ya di gym, memang ditinggal di gym kamera. Baru memorinya bawa pulang. Ya. Editnya baru betul kos memori pakai bawa apa? pulang. Pakai desktop, pakai laptop? Ngedit semuanya enggak sih, dari handphone semua sih kalau ngedit. Wow, zaman sekarang udah handphone canggih ya. Ya lumayan lah. Bukan ini juga sih, mungkin karena aku males belajar lagi sih untuk Iya, ke desktop. Tapi pengen sih. Kapan-kapan mau belajar lagi. Kamu ngeditnya pakai apa coach? Konten Edit. sama ini bagus-bagus loh. Nah, yang mana? Konten yang terakhir aku nonton yang sama dokter Stefasnik. Oh, itu. Ya, aku yang nonton tuh. podcast ini. Iya podcast ini. Pakai Ya, desktop. kan aku sempat riset juga. Lihat. Ini pakai desktop. Pakai desktop ya. Room tour Pakai ya? aplikasi apa tuh? Ini adalah mikrofon. Mana sih? Mikrofon. Ini webcamnya pakai HP. mantep. Oke. Ini PS4 saya. Weh, Ini cakep. desktop. Pakai desktop sih. Pakai desktop ya? Iya. Sebenarnya pakai laptop juga bisa sama aja. Kalau zaman sekarang mungkin laptop gaming tengah itu udah bisa banget buat edit kayak i5 atau Ryzen 5. Kayaknya kalau edit aku saranin pakai i5 yang pakai Nvidia. i5 generasi 11 pakai Nvidia yang seri 50. Itu udah bagus banget untuk edit konten di Premiere, dan rekam begini udah bisa. Ini rekamnya softwarenya pakai OBS. Oh, OBS ya.
Itu kalau nggak salah bisa Instagram Live juga ya lewat OBS ya? Iya, tapi aku Kalau nggak salah ya? Ya bisa. Katanya kayak kita ambil keyword atau link dari Instagram akun kita gitu, terus nanti kita taruh di sini bisa. Tapi belum pernah coba sih. Belum pernah ya? Nah, belum pernah coba. Kalau Aku kepengen juga sih kapan-kapan mau cobain sih. Kemarin sama Coach Johnson gimana dia? Apanya gimana? Gimana cara dia ngambil kontennya? Oh, dia sama kayak gini kok. Jadi memang sama. Zoom yang di-record. Iya, sama. Zoom yang di-record. Kalau aku sendiri pakai OBS, dia bisa ambil gambar di Zoom-nya aja. Jadi nggak ambil gambar di desktop belakangnya gitu. Nggak full screen. Oh, ya, ini di belakang misalnya ada notepad atau ada lagu gitu bisa. Oh, nggak kelihatan ya? Iya, nggak kelihatan. Kan ada yang screen recorder satu karena layar. Dia konsepnya screen recording gitu ya? Iya, kalau ya, HP ya. kan selayar kena nanti ada chat masuk kelihatan itu. Ini enggak. Enaknya di situ sih. Ngomongin soal grup kelas, di sana di Olympus ada jasa apa aja nih? Di Olympus ya. Kalau di Palembang sih di Olympus kita sejauh ini masih PT sama grup kelas aja, 2 aja. Pasti banyak yang nanya gymnya open nggak buat publik? Open sih, open. Temen masalah open for public, tapi memang aku nggak terlalu fokus di sana karena memang menjaga istilahnya ya keprivatannya lah. Jadi caranya dengan aku naikin untuk per visitnya atau untuk biasanya kan ada beberapa yang memang latihan sendiri coach. Jadi mereka cuma menyewa alat aja kan. Itu range-nya aku tinggiin aja. Jadi memang peminatnya dikit. Memang sengaja sih. Memang sengaja. Karena aku memang ngincarnya memang di grup kelas sama di PT. Kalaupun memang ada ya syukur, kalau nggak ada ya nggak apa-apa juga. Nggak ngincer ke sana sih. Jadi untuk bulannya sekarang di sana berapa nih? Aku prediksi sekitar 400-an 500-an ya sebulannya. Ya kurang lebih kalau misalnya di grup kelas ya. Kalau di grup kelas sekitar segituan lah. Kalau 400 ribuan. Kalau untuk bulanan member open biasa? Kalau kita di sini 200 aja sih kalau di sini, dan itu tergolong termasuk mahal banget kalau di Palembang untuk ukuran. Iya, itu mahal banget sudah. Di sini 160 ada, 230 ada. Yang 400 juga ada. Ya kalau misalnya mega gym di Palembang sih mega gym kisaran di 3,5 sampai 4,5 lah kurang lebih ya kalau mega gym ya. Memang segitu karena ini kan gym ruko ya di pinggiran kota juga, jadi bener-bener jauh dari kota sih coach. Makanya untuk 200.000 tuh udah mahal banget sebenarnya, nggak banyak orang mau, apalagi kalau dilihat nggak ada mesinnya kan di dalam. Iya, nggak ada treadmill, nggak ada, tapi beneran nggak ada mesin kardionya. Nggak ada sama sekali. Kalau kabel ada nggak? Nggak ada. Kenapa? Kalau kabel? Kalau kardio aku masih paham lah. Kalau kabel kan banyak gerakan yang bodybuilder style gitu lah bisa kita pakai. Ya. Kabel bagus sih memang. Kayak gerakan-gerakan lateral tuh kan sebenarnya lebih enak pakai kabel kan. Lebih kerasa lah kalau pakai kabel. Kalau misal pakai kayak lateral raise kan, shoulder lateral raise. Kenapa enggak? Ya, kenapa enggak? Ya bisa dihemat aja investasinya coach. Karena untuk grup gimana pakai kabel? Repot toh dan makan tempat. Bukannya ada 2 lantai ya coach? Di bawah sama di atas? Ada 2 lantai. Yang di bawah buat apa, yang di atas buat apa nih biar yang lain tahu? Di bawah sih sebenarnya sama di atas mirip-mirip sih. Cuman bedanya kalau di bawah itu kita power rack-nya memang ditaruh di bawah. Power rack. Jadi biasanya untuk heavy lift kayak squat, terus juga kayak heavy deadlift itu biasanya semuanya di bawah. Karena kan langsung di ground ya. Kalau di lantai 2 kan lumayan tuh geger kan. Iya. Nah kalau di atas plong aja sih. Rata-rata beban fungsional semua, kettlebell, sandbag, wall ball, slime ball, dumbbell segala macem. Jadi kalau di atas tuh memang plong aja, nggak ada apa-apa. Kalau di atas kosong. Berarti kalau grup kelasnya mau pakai untuk bench press atau squat di bawah itu nggak bisa? Ada kelas di bawah juga? Boleh. Oh gitu. Nggak ada kelas sih. Mereka kalau mau latihan sendiri ya boleh-boleh aja, silakan. Oh, maksudnya ini kalau mau latihan sendiri sudah bayar kelas, terus bebas untuk pakai gymnya di gitu? Ya. Kurang lebih 1 bulan?
Oh, selama masa berlaku kelasnya. Betul. Dan masih ada kita kan dibatasi ya coach 10 kali cuman kan dalam 1 bulan. Ya, 10 kali kelas, ikut kelas dalam 1 bulan. Tapi ada Ya. expirednya, validasi. Ada 1 bulan. Ya, 1 bulan Berarti biasanya. selama 1 bulan kliennya ini bisa ikut kelas ataupun datang untuk main alat sendiri aja gitu. Ya, Hmm, cakep. Betul, betul. kalau Jadi kurang lebih gitu sih. kalau alatnya sendiri nih aku lihat ya, coach ada barbel lumayan banyak ya, barbel sama plat gitu. Karena kemarin aku lihat yang deadlift kayak banyak banget orangnya. Hmm? Putus-putus ya. Halo halo. Ya. Testing testing. Gelap. Masih putus. Sedikit sedikit. Halo. Oke, udah lancar lagi. Ini IndiHome berulah nih. Halo Indi. Ini pakai Kalau HP barbel ya? kita ada iya, ini. Oh, Enggak, ini pakai laptop. nah itu ada laptop. Bisa sih buat OBS. Kalau barbel kita ada 9 sih. Pantesan banyak banget. Mm-mm. Barbel kita ada 9. Ada 9, barbel 6. 3 barbel cowok 20 kilo. 3 barbel cowok, 6 barbel cewek. Kalau yang pakai dumbbellnya, coach ada berapa set nih? Aku lihat ada orang yang bebannya. Wih, banyak sih. Jadi ada berapa station tuh yang bisa dipakai? Aduh, aku nggak ngitung. Kalau nggak salah, kayaknya 4, 6, 8 itu masing-masing ada 5 pasang kalau nggak salah. Oh, 4, 6, pantesan. 8. Lompatnya 4-4 ya. Ada 5 pasang kalau nggak lah. Oh, tapi yang 4, 6, 8 karena kalau di kelas sih biasanya ya di range segitu sih. Iya, Tapi betul. kalau selebihnya 10 ke 30 masing-masing cuma ada sepasang. dari 10 ke 30 masing-masing ada sepasang. Ke 30. Oh, paham. Ya, sepasang semua itu. Jadi yang ada 5 pasang ada. Makanya aku bilang, wih, dumbbellnya banyak banget nih. Ini satu set ada berapa banyak dumbbellnya? Iya, iya. Karena aku Tapi dulu aku pertama kali Mm-hmm. sorry kepotong. Jadi dulu pertama kali sama-sama sih semuanya sepasang semua karena dulu kan waktu beli dari Gym Fitness Indo kan dari itu 2 dari Gym 2 Fitness kilo, Indo. iya, Mm-mm. 2 kilo sampai 30 kilo semuanya sepasang-sepasang. Mm-mm. Jadi memang waktu itu mulai semuanya sepasang-sepasang sih. Nah, beiring waktu kan udah mulai makin rame. Ini kayaknya nggak bisa nih kalau cuma ngandalin dumbbell sepasang. Betul. Kan. Akhirnya nambah lah dumbbell dulu, habis itu nambah sandbag dulu. Ya pelan-pelan kan sih, baru Ya. sampai kayak sekarang. Jadi banyak gimmick. Agility ladder. Ya, Soalnya aku sendiri pernah ngajar di kantor. Di kantornya ini ada beberapa pasang dumbbell kecil sama home gym yang ini yang ada di Gramedia atau di S1R yang ada kabelnya. Nah, itu kan karena alatnya terbatas jadi aku pakai rotasi gitu. Misalnya sirkuit ya. iya kayak sirkuit gitu. Misalnya orangnya ada 6, gerakannya ada 6, jadi masing-masing Ya. gerak gitu. Kalau kau sendiri kan ini orangnya yang datang udah pasti tahu ada berapa, terus programnya gimana untuk ngakalin alatnya sama gerakannya gitu. Kalau programnya kita biasanya sirkuit kadang ada sih. Sirkuit bisa kalau kita pakai kalau memang kebetulan waktu itu sedang nggak ada terlalu banyak klien ya. Nah, itu biasa kita bisa pakai sirkuit dan lebih beragam. Jadi bisa pakai bedrock, bisa pakai jump box biasa. Karena kita nggak banyak tuh. Kalau rame kan nggak bisa. Ya kalau ramai nggak bisa harus di stationnya sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya sudah terlalu rame, misalnya 10 orang nih kelas full, ya kita konsepnya ini aja sih coach, kayak konsep M-Rap. Oh iya. Jadi iya. mereka memang M-Rap. punya alatnya masing-masing kan. Jadi kita betul. tulis aja, habis itu M-Rap aja. Gampang. Iya, terus kita tinggal coaching gerakannya biar nggak cedera, nggak salah. Betul. Tinggal jalan-jalan aja istilahnya tuh. Kita Iya. briefing dulu kan. Gerakannya udah di briefing, waktu mulai, timernya jalan, udah tinggal jalan-jalan aja. Terus untuk sekarang berarti coach ambil kalau dari segi bisnis lagi nih ya, dari ngambilnya dari kliennya dari Instagram ya, betul. Kalau YouTube Betul. ada rencana untuk bikin?
Belum ada sih kalau sekarang. Karena Nggak marketnya di terkejar Instagram pasti. ya. Betul, marketnya di Instagram. Memang orang ya lebih cari di Instagram ya. Mungkin kau sendiri ada hashtag-hashtag tertentu gitu di mana orang kliennya kos tanyain dapat dari mana taunya gitu. Oh ya ada sih. Apa? Jadi berapa kali dapat ada yang kita nanya kan, misalnya kayak lagi ngobrol-ngobrol, tahu Olympus dari mana? Kebanyakan sih dari hashtag Gym Palembang atau Fitness Palembang. Dua itu sih. Palembang, Fitness Palembang. Gym Palembang. Sama mungkin PT ada juga personal trainer Palembang juga ada sih. Oh, oke. Bisa nih nambah dictionary akun karena kemarin aku juga dapat klien yang carinya itu personal trainer Samarinda. Berarti aku cari gym Samarinda sama apa sih? Fitness Samarinda ya betul. Bisa tuh. Personal trainer Samarinda. Mantap nih tipsnya nih. Biasanya kan apa ini kalau dia misalnya nggak banyak ya, wah itu ceruk baru enak. Blue Ocean. Oh iya betul. Yang upload hashtag tersebut nggak banyak kan? Jadi kita semua tuh untuk orang cari. Ya benar. Jadi kemungkinan untuk dilihat minimal dilihat jadi lebih besar kan. Jadi sekarang sosial media untuk TikTok ada main? Enggak sih kalau TikTok. Jadi cuman fokus Instagram kontennya. Ya. Instagram sama ini aja sih. Nge-relay sama di Facebook itu aja sih. Facebook juga nggak terlalu diurus juga sih. Ya, dilempar-lempar aja. Relay aja. Iya, relay aja. Jadi kan kalau kita nge-post Instagram, dia langsung nge-post juga di Facebook kan. Lumayan buat naikin reach-nya aja. Iya, betul. Kalau online kos ada ini nggak ketertarikan untuk ngajar di online, entah dari jual produk online atau klien online atau live coaching online gitu? Kalau online sih, coaching online sih nggak ada sih. Nggak ada. Offline. Iya sih, karena aku memang lebih suka interaksi ya sama orang langsung. Kalau online agak ya mungkin karena belum aja sih coach. Tapi kalau seandainya memang keadaan mengharuskan seperti itu ya kenapa enggak? Iya, dari segi market bisa satu Indonesia bahkan satu dunia. Ya, betul. Setuju. Nah, hari ini aku ada podcast juga nih nanti sama Coach Regina, aku bakal tanya dia gimana rasanya ngajar online gitu. Karena kan beda banget kan di sini sama ngajar langsung. Ya. Si Sia Maulana ya, juga. Regina full online sih. Nah dia juga ada PT offline katanya. Di Fitbit iya. Iya. Tapi sekarang dia memang lebih banyak ke online memang. Kemarin sempat ngobrol sih. Oh iya di mana? Karena kebetulan kita kebetulan kan dapat pertama satu batch, kemudian kita kan dapat project dari Telkom kan, yang Telkom Vita. Kebetulan kita berdua kan ngisi tuh di situ. Apa tuh? Jadi ya sempat ngobrol sih. Jadi Vita itu sebenarnya ini sih dia tuh kayak ngikutin kayak Halodoc, tapi versi kayak trainer sama ahli gizi lah. Jadi ini masih beta sih. Enggak. Jadi dia aplikasi namanya tuh Vita. Nama aplikasinya itu Vita, iya Vita. Belum sih karena dia belum launching sih. Karena ini masih beta. Kita yang jadi fitness coach-nya itu ngebantu mereka buat pertama jadi kayak beta tester aplikasinya. Sama juga ngebantu yang klien dia yang masuk itu 2.500 orang kalau nggak salah. Banyak banget. Iya, satu pelatih bisa handle 50 orang dia bilang. Wow. Tapi semuanya ini sih chat based aja sih, ya chat based aja. Jadi ya oke lah. Nanti berarti itu sistemnya mungkin bagi hasil ya sama Telkom ya, nanti Telkomnya nyarikan klien. Kita di pay full sih, di pay full. Jadi memang di kontrak di pay full cuman kalau nggak salah 28 hari. Oh, sih. Dan banyak yang ikut ya. Kok nggak tawarin ya? Kayak Nah, itu sebenarnya fungsi branding sih, coach. Iya betul. Ketika branding kita jelas kan, branding kita memang terarah, jadi lebih enak memang. Jadi yang kayak apa ya bisa bilang ya, kayak kesempatan yang sesuai dengan branding kita biasanya bakal ada aja sih, dapatnya dari mana-mana. Kalau kau sendiri brandingnya apa nih? Ingin dikenal sebagai apa? Ingin dikenal sebagai apa? Weh, menarik nih. Kan itu bukannya branding ya? Ingin dikenal sebagai apa? Iya benar. Betul. Menarik nih. Kalau ditanya mau dikenal sebagai apa ya, aku sih maunya dikenal sebagai fitness coach. Itulah kenapa materinya memang
ngarahnya ke ya fitness. Kalau di Instagram pribadi ya. Fitness coach di Instagram pribadi. Berarti nanti misalnya coach naik banget nih di Instagram, itu ada ngaruh juga ke Olympus gitu kan? Betul. Tapi nanti orang cari coach terus loh. Nah iya, Nah, makanya nggak mau harus ke coach yang di Olympus gimana nanti? sejauh ini sih karena balance ya. Karena balance yang dari Olympus juga kan, branding Olympus juga jalan, branding pribadiku juga jalan. Branding Olympus itu lebih ke bootcamp ya kalau aku di kepala aku ya lihat. Ya, lebih ke konsep latihan berkelompoknya ya. Ya sih benar sih. Memang itu juga salah satu pemasukan yang paling besar juga sih. Sekarang. Untuk sekarang handle berapa klien yang kelas? Kelas sih fluktuatif ya coach ya. Fluktuatif sih kalau kelas, cuman di range mungkin di kisaran 50 sampai 70 orang lah kayaknya. Wah, mantap. Kurang lebih lah. Tapi ya kadang naik turun lah biasa. Tapi paling rendah pun berapa? 30. 40. Enggak. Kalau sekarang sekitar di 50-an lah masih dapat. Stabilnya di situ ya. Ya. Nah, kalau kalian yang nonton ini fitness coach nonton, kalian kalikan sendiri tuh 50 dikali 400. Aduh. Segitu. Ketahuan nih. ya matematika dasar aja. Berarti waduh, ketahuan nih. Ini pinter banget nih coach ini ya. Sebenarnya biasa dipanggil coach Rian atau coach Ricky sih sebenarnya? Sebenarnya aku suka dipanggil coach Rian karena Ricky itu kayak entah kenapa ya, orang lebih sering panggil aku Ricky, mungkin Rian itu kayak susah dipanggil nggak sih? Kalau coach sendiri kenapa panggil saya Ricky? Iya ya, nggak tahu sih. Nah itu tadi sih, nggak tahu ya. Cuman kayaknya Rian Ricky, mungkin Ricky kali ya, kebanting mungkin nama Riannya ya. Ya kayak bisa jadi ya. Kayak Rian itu kayak jadi the Ricky. Sebenarnya aku nggak suka dipanggil Ricky karena kayak kayak kecil gitu. Kalau Rian kan Rian gitu. Oh gitu ya? Iya. Baru tahu. Rian. Kalau Iki kayak kecil gitu. I see. Mungkin harus manggil Kiki tapi ngegas biar kelihatan besar ya. Kau sendiri main TikTok gak? Enggak, TikTok nggak main. Nggak install juga. Enggak. Lucu-lucu sih lumayan di sana. Iya sih, seru sih memang, seru sih. Cuman aku kalau terlalu banyak distraksi ya betul banget. Nggak tahu ya, agak ini aja sih. Ini aja kadang Instagram aja udah lumayan ngedistraksi sih. Betul banget sumpah. Kalau kau sendiri, jadi kemarin aku sempat unfollow semua orang di Instagram. Oh iya, kenapa tuh? Itu aku nggak unfollow loh. Terima kasih, makanya aku follow lagi. Iya. Detox itu kan. Dan aku rasain itu lebih santai sih, lebih nggak pusing. Noto aku follow lagi, terutama fitness coach ya. Waduh, rasanya itu too much information, jadinya skip. Padahal mungkin itu penting ya, tapi mungkin kontennya kan banyak nih, dan mungkin market kontennya tuh fitness pemula gitu, kayak basic lagi. Jadinya kayak apa ya, kebanyakan informasi gitu. Soalnya yang soal kemarin 500 kalori pasti tahu kan? Ya. Nah, 500 kalori tahu. Viral terus banget. Ya. Nah, itu tuh salah satunya. Jadi banyak banget. Intinya sama aja, orang upload yang sama semua. Jadi mungkin jadi kebanyakan informasi sih. Jadi intinya jadi mumet sendiri. Apa harus ikutin ya? Apa jadi kebanyakan mikir gitu. Waktu unfollow waktu nggak follow semuanya kayak biasa aja. Menurut aku malah lebih, nah kenapa aku follow lagi, aku merasa saat nggak follow orang kan biasa aja, kayak tenang aja. Aku merasa bisa kontrol diri, kalau aku follow lagi aku nggak bakal lihat, jadi kayak cuman follow aja gitu. Karena kan nggak enak kalau orang follow kita nggak follow balik. Oh iya, ada yang kayak gitu ya. Tapi ternyata tetap lihat tuh, tetap kelihatan sih kalau main. Coba aja betul. uninstall Instagram. Suruh orang yang upload. Oh jangan dong. Tapi aku sebenarnya kalau di Instagram sendiri sih biasanya ya ada sih, ya benar sih, too much information ya. Cuman kalau aku sih Instagram itu lebih ke konsep bangun relasi, kayak sama aku Slian sekarang kan. Bangun relasi, akhirnya bisa ketemu kan, bisa ngobrol, kurang lebih gitu sih. Jadi kalau memang sekarang aku sih lebih banyak untuk
usahakan untuk kenal. Justru semakin banyak pelatih semakin bagus, coach. Kenapa tuh? Makin banyak kenal Karena pelatih, aku semakin yakin bagus. sih nggak bisa ini ya, nggak bisa ngehandle bisnisnya sendirian istilahnya. Betul, Kita betul. nggak pernah tahu nantinya kan mungkin ada istilahnya ada pelatih-pelatih yang menurutku bagus banget yang mungkin bisa diajak kerjasama. Kan bisnis tuh luas banget, Bos. Mungkin someday kita bisa collab di Samarinda misalnya. Kita Betul, nggak betul. pernah tahu. Iya. Bener kan? Dengan kalau aku dulu kepikir sempat sih kepikiran gitu sih, tapi kalau misalnya aku menutup diriku gitu ya relasinya jadi makin sempit, kemungkinan untuk dapat kesempatan tuh makin kecil. Kalau versiku sih gitu sih, Aku coach. tambahin lagi, kalau menurut aku juga ngaruh di kliennya juga. Aku dari podcast ini kemarin ya, aku belum terima kasih ke mereka berdua. Jadi gara-gara aku podcast sama Zia dan Steve Vasnik, Dr. Nicholas Wendra, ada klien Samarinda yang follow mereka dan mereka jadi klien personal trainer aku 1 bulan itu. Karena Gara-gara sempat collab ya. Iya, karena sempat collab. Itu relate sih, relate Iya. banget sih. Oh, ini temannya ini ya, berarti dia kurang lebih ilmunya sama, padahal beda jauh. Padahal aku Kalau ilmu sih ya nggak tahu, tapi paling nggak memang itu ngasih feedback bagus sih. ya, network bagus. Kayak aku juga banget sih. nggak usah jauh-jauh sih, coach. Kayak kita sebatas kayak cuman saling follow-followan aja. Misal saling follow-follow, ada orang tuh aku sekali. Jadi gara-gara coach Leoni follow aku dan aku follow balik juga kan, memang posisinya karena waktu kita satu batch. Ada orang yang masuk ke Olympus gara-gara dia cuma ngelihat ada Leoni nge-follow aku. Nah, itu Dan dia tahu Leoni itu pelatihnya Jessica Mila. Nah, itu aja sesimpel itu kan. Berarti dia Kamu- follow Jessica Mila. Ya, makanya dia bilang kan, coach temennya ini ya, pelatihnya Mila ya, pelatih Mila sopo toh, pelatih Mila. Oh, Jessica, oh coach Leoni, tambah aku kasih dong, ngeliat kan memang pernah foto bareng kan, Iya, waktu betul. di IFS sering banget kan foto bareng. Nah, itu ngaruhnya Oh iya tuh. bener ini temennya ya. Iya temen, kenapa ya nggak apa-apa, tapi paling enggak itu udah ngebangun Iya, trust loh. betul. Dan Jadi dalam trust. bisnis kan trust tuh, iya trust itu kan penting banget kan, dan itu nggak salah juga sih, ya memang temen gimana tau. Iya. Emang temen kan, emang gimana, makanya sering banget sih kayak gimana ya, kayak aku di Palembang aja gara-gara sering collab misalnya sama Coach Johnson, itu aja udah lumayan buat reputasi cukup baik di Palembang. Banyak trainer-trainer di sini yang sering nanya-nanya tentang Apki ya, kayak inilah, kayak BA-nya Apki lah mungkin. Iya, kalau di betul. Palembang. Jadi Nah. apa educator Apki, coach, lupa aku namanya. Apa ya? Coach itu Approve educator. Nah, iya, approve educator. Itu apa? Ya baru juga sih kebetulan dapat kesempatan tuh baru berapa bulan ini, karena memang ya nggak tahu nggak tahu kenapa tiba-tiba dikasih aja, dia bilang oke, kamu dijadikan approve educator, silakan untuk terus berkarya lagi. Oh, I see. Nice. Itu untuk orang yang nge-follow Apki terus lihat coach sih mantap sih. Artinya Kenapa mantap? ya namanya nama baik lah. Bukan Iya. nah kan untuk coach ini sendiri bisa dibilang levelnya tuh nggak ada orang yang nge-coaching udah lama atau nge-coachingnya udah bagus, itu semuanya namanya coach. Jadi untuk ngebedainnya itu salah satu pembeda coach juga. Ya. Karena memang sekarang kalau menjadi sama saja tidak Iya, terlihat betul. ya. Betul. Itu bisa bikin beda. Benar sih. Oh, dia kayak Coach Rian ini high tier nih, Coach Rian. Waduh, high tier. High tier Apa? nih. Orang mau nanya Biasa harga udah aja, takut Bos. nih. 5 Enggak lah, biasa aja. Biasa aja. Memang karena mungkin di Palembang kan mereka mungkin agak gimana ya, mereka tuh pengen sih kayak coba-coba Apki, cuman karena ngelihat harganya yang cukup mahal, terus mereka juga mulai nggak pede, mungkin takut nggak lulus segala macam. Sering sih coach, berapa kali orang datang ke sini buat sengaja cuma nanya-nanyain tentang Apki gimana tesnya. nanya offline. Sering Benar-benar sih. datang sana untuk nanya offline ya. Iya benar. Bahkan sampai mau konsultasi bisnis pun ada. Saya mau buka cabang. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Waduh, baru kenal nih. Boleh lah persenannya itu Cabang aja dimintain. Iya. Gokil dah orang-orang Palembang. Aku juga ada klien yang punya gym, dia juga nanya kayak, ini alatnya apa yang kurang ya? Ini alatnya udah oke belum? Nah, kasih masukan dikit menurut aku yang sering latihan juga kan.
Kalau coach sendiri di Olympus ada berapa berapa coach yang coach ajarin gitu atau di bawah coach di yang ngajar Olympus? Kalau sekarang saya ada 2 sih. 2 ya. Coach Ihsan sama Arsi ya. Ihsan tahu dong. Iya. Sejujurnya tahu dong. aku tidak tahu. Dua-duanya. Oh gitu. Jadi dulu kalau Ihsan satu batch sama aku dulu waktu CFT itu bareng Vivi juga loh itu. Oh iya. Vivi kenal. Satu Terus, batch. Yang Arfi. Arsi. Oh, Arsi. Coach Arsi itu baru berapa bulan sih? Oh, dua-duanya orang sini, coach? Bukan. Berarti kayak kita gini ya, nanti coach manggil ke sana gitu. Ya, betul. Tinggal di sini. Buat ngajar juga sekalian. Berarti masih single tuh berdua ya? Betul. Kayaknya kalau kayak aku kayak nggak mungkin gitu untuk bisa lompat-lompat gitu. Maksudnya lompat-lompat? Kan kalau single bebas mau ke kota manapun. Kalau iyalah kan udah ada anak soalnya ya, mau betul, gimana dong? Aku udah ada istri. Kemarin ya aku diajak untuk Fitbit pernah ngajak aku untuk ngajar dance-nya, tapi aku kan sudah pulang ke Samarinda. Terus Fitbit Pekanbaru. Oh yang Jakarta ya? Jakarta. Sama satu lagi. Oh iya. Fitbit Pekanbaru juga. Yang ini yang satunya BID, satunya Beat. Iya, Beat. Kalau yang kalian nggak tahu. Iya. BID dan Beat, motor Beat. Iya, bacanya mirip tapi. Iya. Yang Fitbit PKU juga coachnya Coach Chandra ya lupa. Ya, Coach Chandra. Nah, betul. dia juga pernah ngajak untuk ngajar dance di sana dan juga jadi PT-nya. Jadi aku diminta untuk kayak nge-bridging yang ikut kelas untuk ikut personal trainer. Jadi kayak aku bisa ambil dulunya. Itu keistimewaannya sih. Wah. Tapi ya karena unik banget ya bisa dance dan bisa ngelatih latihan beban tuh unik sih memang menurutku coach. Dan ya itu aku bilang kayaknya nggak bisa dulu karena ada istri istri ada klien di Jakarta saat itu kondisinya, jadi kayak nggak bisa gitu. Terus di Jakarta juga aku ada ngajar juga. Kemarin kau ada ingat nggak mau nanya saya apa? Aku apa? Oh jadi saya sih. Hah? Kau ingat nggak Coach? Kemarin ada mau nanya saya sesuatu gitu. Kalau nggak ingat nggak apa-apa. Apa ya? Lupa. Yang bilang, maaf. Maaf. Sekarang yang mana ya? Sekarang balik ke Olympus lagi nih, selalu karena ini mau tentang Olympus. Untuk saat kan kalau kelas ada jadwal. Kalau personal trainer kan lebih ke jam janjian kan. Yang betul. Untuk personal trainer sendiri satu coach 2 coach ini masing-masing ada batasnya nggak untuk pegang berapa orang? Semampunya sih. Semampunya ya. Semampu mereka. Ya, aku juga nggak memaksakan. Kalau memang udah nggak sanggup ya udah nggak usah diterima. Jadi nggak mesti yang pokoknya harus nggak diterima. Berarti coach ini untuk yang nanti mau punya gym, nanti punya coach juga ya. Coach sendiri sistemnya gimana? Kalau di Mega Gym kan bagi hasil dan bonus. Kalau coach sendiri gimana cara ini menafkahi coach? Sama kok. Sama. Jadi kalau rata-rata emang gitu semua kan memang. Iya. Sama kok. Biasanya sih berapa ya? Maksudnya kayak kalau pembagian yang penting ya yang seadil mungkin lah. Nggak terlalu timpang. Ini aku kepo sama mau nanya gajinya berapa tadi, kayaknya ini nggak appropriate masuk ke YouTube sih. Nanti dicat aja mungkin ya. Terus kalau sekarang klien yang offline ada berapa? Klien PT offline lumayan banyak sih. Kebetulan kan Ihsan memang sudah lumayan banyak nge-handle klien PT ya. Mungkin 8-10 orang kayaknya ada nggak ya? Total. Karena total. Karena kebanyakan ada yang kapal juga kan. Kapal aja udah 6 sih. Kalau yang kapal ada promo nggak tuh coach? Nggak ada sih. Kita dari awal kita nggak pernah ada promo. Makanya kalau orang nanya belum ada promo nggak akan pernah ada promo di sini.
Kak, kok nggak pernah ada promo? Ya memang kita nggak ada promo, nggak akan pernah ada promo, promonya nggak gini ada. aja, kayak naikin harganya 2 kali lipat terus diskon. Nggak sih, nggak pernah sih. Aku kalau mindsetku jangan sampai mereka datang ke sini cuma gara-gara ngelihat harga gitu loh. Iya betul. Repot coach, capek karena aku udah pernah di posisi gitu, jadi udah males lah. Itu bagus juga tuh. Gimana kok soal untuk memperlihatkan harga dan tidak memperlihatkan harga sebagai personal trainer atau yang punya, kalau punya gym oke lah, kalau gym open orang tahu harga yang segitu nggak apa-apa lah. Tapi kalau yang grup kelas ini kan masih hidden ya harganya. Dan personal trainer apalagi lebih hidden lagi. Nah, menurut kau apa benefitnya untuk menyembunyikan harga biar yang lain tahu? Sekarang sudah tahu ya, tapi aku mau yang lain tahu juga gitu. Ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya di hidden gimana ya, kalau di hidden tuh ya kata-katanya itu kayak seolah-olah kayak harganya tuh bakal beda-beda setiap orang kan, padahal enggak, sama aja semuanya itu kan. Bedanya memang kenapa harus ditanyakan dulu lewat admin ya, supaya kita bisa tahu campaign kita tuh cukup sukses enggak. Karena misalnya kita jalanin iklan di Instagram, iklannya jalan, kan salah satu parameter yang bisa diukurkan ketika orang itu ngechat admin kita. Berarti kan dia cukup tertarik. Makin tinggal nanti ngechat, makin ya berarti kan bagus. berarti paling enggak konten yang dibuat itu udah cukup oke untuk mereka, bikin mereka menarik perhatian mereka. Terlepas nanti mereka jadi atau enggak ya enggak ada masalah. Bahkan pernah kan aku udah berapa kali naik harga ya, 3 kali kalau enggak salah. Jadi flyernya masih kelihatan, flyer lama tuh yang harga masih paling murah. Sekarang baru mau masuk harga yang paling mahal dan mau. Salah sendiri. Salah sendiri nggak dari dulu. Iya. Siapki pun begitu, yang dari dulunya makin lama makin mahal gitu. Ya. Karena makin banyak peminatnya kan. Betul, demand-nya ya makin banyak. Terus terlalu murah juga ini sih coach. Kalau terlalu murah tuh kita itu memang harus cari sweet spotnya sih. Terlalu mahal ya nggak ada yang mau juga, tapi terlalu murah juga nggak dipercaya orang juga. Terlalu murah nggak dipercaya dan kitanya juga capek untuk kerjainnya. Betul untuk berkembang sangat sulit. Betul tuh, setuju. Untuk bisnis aku rasa ini udah banyak banget ya insight-nya, udah 47 menit. Nah sekarang aku mau tanya soal, kalau coach sekarang dietnya gimana nih? Untuk sekarang apa ada diet atau fokusnya cuman ke ngembangin Instagram Olympus saja? Ya, nggak pernah kepikiran diet sih. Nice. Yang penting ya makan dengan gizi seimbang aja sih. Nah, banyakin sayur, protein. Kalau kau sendiri banyakin makanan sayur. favoritnya apa nih? Waduh, makanan favorit ya? Apa ya? Oke, lebih suka daging olahan apa ayam suka, mungkin? Lebih suka ayam daripada daging? Ya. Hah? Iya serius? Ayam. Lebih suka ayam daripada daging? Betul. Salmon? Oh, nggak suka malah. Oh iya? Iya. Ini banget ya? Nggak suka. Budget banget ya? Saya semua, iya, makanan kampung semuanya. Suka tempe, suka ayam. Kalau Salmon, sendiri, daging kurang sih. makan protein berapa untuk sekarang detik ini? Kalau sekarang sih ngincernya sih 1,5 kali berat badan aja sih. Sekarang kan berat badan di 86 nih. Ya sekitar 100 berapa ya? 140-an maybe, 130 40. 29 ya. Ya sekitar itu itulah. Berarti sekitar 600 gram dada ayam aja ya? Nggak juga sih, kadang kan masih campur-campur sama ikan juga. Ya tentu lah coach, sedapatnya aja sih, cuman nggak sampai yang mesti ini sih, nggak. Makanya prioritasnya udah beda sih. Untuk makan sendiri, coach ada waktu untuk nyiapinnya emang? Kan orang biasanya yang mau gym kan, nggak ada waktu untuk masak. Nah kalau coach sendiri gimana ngesiasatinnya? Apakah beli atau dimasakin atau masak sendiri? Lebih sering beli sih kalau sekarang. Ayam goreng. Lebih sering beli. Ayam goreng, ayam bakar, kadang nasi padang. Oh ya mantap tuh. Kalau ayam goreng sama ayam dibakar itu bedanya berapa jauh sih coach? Kan nggak terlalu ya, tergantung ukurannya juga kan sebenarnya kan. Misalnya cuman sama. kalau misalnya sama, apanya nih? Misalnya klien ini ya, klien tanya makan ayam goreng boleh nggak? Coach pasti bilangnya boleh tapi sesuai ini ya. Tapi misalnya better pilihan ayam goreng, ayam bakar itu ngaruh, bedanya jauh banget nggak coach? Kalau kayaknya coach, ya? kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi nggak terlalu ngaruh sih. Kalau menurutku yang ya. penting ini ya, berapa total mau digoreng? Oh ya? Aku sih kalau di sini memang kita semuanya sih memang
pelatih juga nggak pernah melarang untuk makan apapun ya. Iya. Kita kan memang mengedukasi mereka kalau makanan tuh nggak ada bad food atau good food kan. Semuanya balik lagi kalau memang kamu suka, it's okay. Mau digoreng nggak apa-apa, mau dibakar juga nggak ada masalah. Bahkan kan kalau katanya kan kalau misalnya digoreng kan lebih cenderung ada zat karsinogenik tuh katanya. Dibakar maksudnya? Iya kan, kalau terlalu sering kan. Kalau terlalu sering. Cuman ya semuanya kalau dalam porsi yang wajar aku rasa nggak ada masalah kan harusnya. Kalau soal klien, ada nggak klien yang susah untuk dihandle coach? Ini untuk coach yang nonton. Pasti dong. Kamu juga pasti ada kan coach? Ada. Tapi kalau boleh jujur, klien yang sulit dihandle malah yang di sini lebih mindsetnya kayak masih ini aku kayak nggak masuk gitu di jalan pikir dia. Ya, betul. Paham sih, ngerti sih. Aku kasih contoh aja misalnya satu klien ini dia aku suruh makan kalori defisit kan, aku sudah kasih himbauan makan apa, terus dia nggak makan, akhirnya dia kayak makan roti-rotian gitu, akhirnya kalau udah surplus dia bilang aku udah nggak makan ini, jadi yang dia kalau aku tanya dia selalu bilang aku nggak makan nasi, aku nggak makan mie, nggak makan, tapi dia makan ini, sesuatu yang dia nggak ngomong gitu. Itu sesuatu yang kayak nggak jujur gitu kliennya. Kedua, mindset dia kalau aku bilang kalau berat badannya nambah itu berarti kamu surplus, kamu harus dimakan di mana kamu berat badannya diam atau turun, itu artinya kamu kalori defisit. Terus dia langsung mindsetnya anjlok, oh berarti harus nggak makan dong, nanti kalau nggak makan aku sakit, ada pusing deh. Itu salah satunya sih. Kalau kau sendiri yang salah satu yang kau ingat sekarang gimana yang untuk klien handling? Ya, relate sih. Sama sih, kayaknya juga di semua kota juga kita ada yang namanya berinteraksi manusia, konsep diet ya gitu-gitu semua ya rata-rata ya. Makanya kalau sekarang sih mereka harus dibuat mereka keinginan belajarnya sendiri coach. Karena ya diarahin aja mereka nggak ini kan, mereka aja nggak diikutin bener kan? Iya banyak. Sebenarnya bukan nggak diikutin sih, kayak gimana ya? Sebenarnya kalau mereka tahu apa yang mereka lakukan, biasanya akan lebih mudah untuk mereka lakukan sendiri kan. Kayak misalnya Coach Rian bilang jangan makan di atas kebutuhan kalori kalau misalnya nggak mau berat badannya naik. Kan sebenarnya udah bener kan. Kalau kita yang ngerti dan kita tahu kan ya udah bener. Apalagi yang mesti dikasih tahu, itu udah bener. Nah makanya kalau aku buat konten di Instagram itu sebenarnya POV-nya tuh memang kayak ngobrol sama orang-orang di kelas, karena nggak akan bisa ngobrol satu-satu kan. Iya betul. Jadi POV-nya ngobrol sama mereka. Jadi mereka nanti setelah konten dibuat, linknya tinggal disebar aja di grup gym, suruh mereka baca. Nanti kalau misalnya untuk edukasi klien juga tuh. Jadi nanti mereka nggak usah nanya banyak-banyak. Salah satunya iya betul. Nanti aku tanyain di kelas ya. Kalau misalnya nggak bisa dijawab, siap-siap aja berpitch. Mereka akan baca sih biasanya. Makanya menimbulkan keinginan sendiri untuk belajar sih. Karena nggak akan bisa mereka selalu disuapin coach. Nggak akan sanggup kita. Suapin satu-satu. Nggak akan bisa. Satu-satu kayak repot. Jadi mending kita kayak taruh, nih makanannya nih ambil deh. Kalau nggak mau ambil juga nggak apa-apa gitu ya. Betul. Iya, yang penting gini aja lah ya. Kita udah maksimal ya, udah dibuatin konten. Terus mereka juga kalau di gym, kalau mau nanya silakan nanya. Kita bakal dengan senang hati ngejawab ya kan. Ya, intinya gini aja sih, bantulah orang yang mau dibantu, kalau nggak mau ya udah, bukan tanggung jawab kita sih. Ini kalau kata Denny Santoso, misalnya ada kapal tenggelam, orang kan banyak tuh di lautan, ada helikopter datang, siapa yang akan diselamatkan? Yang datang ke helikopter. Oh iya benar juga ya. Kalau nggak datang dia bakal diselamatin, orang nggak datang. Iya benar. Datangin aja. Itu dia. Benar sih. Kalau setuju sih. Sekarang balik ke Coach Rian lagi nih. Awalnya kan dari gemuk, terus lumayan ke 14%, menurut aku sudah oke lah itu. Kalau 12% dikit lagi mungkin abs-nya udah kelihatan. Nah, udah kelihatan sih emang Coach, sebenarnya baru garis-garis aja sih. Ya. Dan Coach sendiri trainingnya itu lebih ke Olimpik kan? Olimpik powerlifting, lebih ke Olimpik apa powerlifting Coach? Powerlifting sih kalau dulu. Apakah dari awal itu selalu powerlifting? Ya. Jadi awal kalau belajar sih dulu pertama kali ketemu fitness ya enggak ya.
old school bodybuilding gitulah. Iya, betul betul. Old school bodybuilding, kemudian ya seiring berjalan waktu ngelihat ada Brody Balo kan. Brody Balo waktu itu kan cukup kontennya kan memang yang ini ya, kayak benar-benar ngedukasi kayak compound movement dulu lah intinya kan, mastering compound movement. Ya kan? Kalau dulu ya. Ya dulu ya masih satunya tuh yang ini terakhir yang berbahasa Indonesia lah intinya. Iya, yang bahasa Indonesia yang mindsetnya sama. Betul. Dan aku kalau terus dari powerlifting? Jadi dari ya sebenarnya bukan nggak tahu kalau itu powerlifting sebenarnya. Aku cuma waktu itu memang lebih fokus belajarnya ke compound movementnya, free weight, ya kan. Akhirnya tahulah konsep deadlift. Itu deadlift masih kayak punuk unta tuh. Berarti pernah cedera dong? Gak apa-apa tapi belajar. Banget. Apa aja tuh cederanya? Pernah ini pernah dengar nggak di APKI ada istilahnya LBP team? Iya kemarin itu kan. Itu kan. Ya kan aku memang ketua umumnya waktu itu. Bendaharanya siapa nih? Sekretaris. Iya banyak kan rame. Ternyata waktu di CFT kemarin kan ada sesi udah selesai tuh. Jadi ya pelatih ngobrol di FE kan, ngobrol. Ya akhirnya cerita lah. Udah banyak coach. Jadi kayak aku pernah bursitis. Bursitis di mana? Zaman dulu ya. Bursitis di patellar tendonnya. Boleh jelasin nggak bursitis di patellar tendon? Jadi intinya kalau aku pernah belajar ya. Iya, patellar di bawah quadricep tendon di bawah. Di atas di patellar cap di atas ya. Jadi bursitis tuh keadaan katanya tuh kayak gimana ya? Jadi kayak ada serabut. Ya, ada serabut atau serabut ya. Ligamen. Kayaknya ligament kayaknya kalau kemarin aku di dokter sih dia bilang sih gitu. Jadi kayak ada serabutnya itu robek dan berair. Oh iya robek dan berair. Jadi dia radang, inflamasi kan. Itu bikin jadi makin banyak sendinya keluar gitu nggak coach? Lebih tepatnya waktu itu cuman kayak sakit aja sih. Kayak di atas lututnya tuh sakit. Kalau squat sakit, terus kalau jongkok sakit. Dia sempat dikasih kortikosteroid waktu itu, sempat hilang sebentar. Ya satu-satunya jalan cuman memperbaiki form aja. Memang formnya jelek waktu itu memang squatnya. Sekarang juga nggak bagus-bagus amat, tapi paling nggak lebih baik lah dari dulu. Tapi masih sakit nggak coach itu? Nggak, udah painless semuanya, aman kok. Pernah sakit di lutut kiri, lutut kanan atau dua-duanya? Dua-duanya, berarti memang karena form ya? Iya, memang karena form. Atau dulu kan memang ego liftnya tinggi ya coach. Mungkin karena di gym. Karena di gym ini sendiri ya. Di gym sendiri. Di gym sendiri, bukan di gym umum. Sendiri. Enggak, di gym sendiri waktu itu masih. Jadi sempat pakai knee sleeve tahan beli tuh dulu pakai PO SBD ya, PO SBD tuh. Knee sleeve SBD enggak ngaruh. Terus mantap. low back pain kan, low back pain ternyata cobalah pakai Inzer waktu itu, belt Inzer. Itu lumayan coach. Hampir berapa ya? Hampir 2 juta deh kayaknya belt aku beli waktu itu. Inzer. Gak ngaruh, masih LBP. Ya ternyata memang form. Memang benar yang kata orang bilang kayak kamu pakai belt, mau pakai belt kalau form masih jelek, teknik breathingnya juga masih nggak oke, ya sama aja bohong. Itu tuh di Samarinda masih loh. Kamu nggak pakai belt masih nanti cedera loh. Weh. Padahal kalau fondasinya nggak kuat juga nggak bisa ya. Betul. Jadi malah sekarang nggak pernah dipakai lagi aku beltnya. Kalau berarti cederanya pernah di lutut dan di lower back. Kalau shoulder belum ada. Shoulder pernah sih, shoulder bukan dislokasi sih, tapi kayak apa ya? Kayaknya juga mirip-mirip kayak bursitis deh kayaknya. Di shoulder tuh juga bursitis deh. Bursitis sama muscle tear beda sebelah kiri. Yang otot robek. Apa, sorry? Bursitis sama otot robek itu sama nggak sih? Otot robek itu kan ini ya, kan? muscle strain ya. Iya, ototnya robek itu. Muscle strain. Iya. Beda kayaknya ya. Kalau ini kan lebih di serabutnya ya. Serabut gimana nih? Di sendinya ya? Serabut ototnya. Kalau bisa di otot, kalau kemarin aku dijelasin ya, kebetulan dokternya baik, jadi dia mau jelasin tuh apa itu bursitis segala macamnya kan. Kurang lebih aku nangkepnya gitu sih, katanya kalau dalam otot tuh ada serabut pelindungnya gitu loh. Nah, kamu ini mungkin ada beberapa gerakan yang ngebuat serabutnya robek. Robekan halus. Kalau robekannya berat, pasti kamu diem aja udah sakit. Ini kan waktu digerakin aja baru sakit kan, dia bilang kan. Otot kalau digerakin sakit otot. Iya, dia bilang kan. Makanya satu-satunya jalan ini sebenarnya harus di fisio. Cuman kalau di fisio di Palembang aku udah tahu nggak worth it, kan cuma di sinar-sinar aja kan. Iya.
betul betul. Nggak Harus worth ke it. The Indovisio. Ya, Indovisio atau anak perusahaannya Coach Asep. Wah, ya benar. Akhirnya ya ini aja sih, rehab sendiri aja, ngeliat-liat di YouTube kan ada tuh banyak korektif exercise kan. Akhirnya dicoba ya, lama juga penyembuhannya Coach, bertahun-tahun juga sih. Akhirnya bener-bener sekarang udah enak, makanya sudah nggak pernah ego lift lagi. Ya ini aja lah, yang penting hidup nyaman tentram aja lah. Setelah Coach kan dulu powerlifting itu jadi kayak secara nggak sengaja powerlifting. Tapi tahu powerliftingnya setelah berapa lama mulai nge-gym? Dan Coach mulai nge-gymnya 2014 kan ya tadi? 13 ya? Pertengahan ya. Ya 14 lah mungkin ya bisa. Nah itu udah mulai tahu itu namanya powerlifting di tahun keberapa? Kayaknya setahunan deh. Semenjak aku udah ngeliat rombongannya ini ya, Stronghold. Oh iya, kan, betul. Iya, jadi kan memang dulu juga aku Olympus kan pertama kali itu memang niatnya tuh mau ngarah kayak ke sana, karena terus itu ya, konsepnya powerlifting. Karena latihannya Karena dulu Stronghold. powerlifting, terus yang konektif ya si Stronghold itu kan. Stronghold, betul. Waktu masih gabung ya si Hans sama si siapa, Norman. Sekarang kan udah bisa kongsi kan, udah pecah kongsi. Nah dulu memang mereka juga jadi gimana, jadi kayak inspirasi lah. Pengen nih ngebuka yang mirip kayak di Stronghold dulu di Palembang, kayaknya asik nih. Lagi trending kayaknya hari bakal itu, trending. Trendmaker ternyata tuh mereka. Iya, ternyata tidak. Tapi sekali. Ternyata cuma tren, naik turun. Bukan masalah tren sih. Masalahnya memang market di Palembang belum siap. Oh iya, di Palembang ya. Iya, itu aja. Kalau ini sih masih oke-oke aja menurutku kan. Masalahnya market di Palembang belum siap. Di Olympus belum ya. Siap, jadi iya, ditekankan yang ternyata tidak, itu adalah di Olympus. Di Olympus betul, di iya. Kalau di Strongholdnya memang bagus-bagus aja waktu itu kan, pionir termasuk kan. Di Olympus waktu itu ya 5 bulan pertama itu bener-bener ancur-ancuran banget sih. Mana juga aku kan belum pernah ada pengalaman buka usaha sama sekali kan. Ya anak bau kencur yang baru di wisuda terus dikasih bisnis, ya hancur lah. Emang kau sendiri itu anaknya ya? Iya, anak saya itu. Dia serius? cukup iya. anak ya. Nih. Halo, salam kenal. Kurang lebih segitu sih Coach. Emang Coach lulusan apa tadi Coach bilang baru wisuda? Ya, aku sistem informasi, sarjana komputer. Di Sarjana tahun komputer. berapa tuh? Tahun berapa ya? Aku 3 tahun setengah, mungkin di kisaran 2016 pertengahan 17 kayaknya, lupa sih. Aku wisudanya 2017. sih. Pokoknya Olympus tuh buka di 2017, berarti 2016. 2016 Kemungkinan ya. wisuda. Kan Olympus buka tuh di 2017 akhir. Boleh tanya ini nggak, karir Coach sendiri dari SMA ke sekarang pernah lompat kemana-mana aja? Nyambung nggak sama SI? Enggak sih. Langsung Nggak nyambung sih. Gimana? Aja sih, kayak ya general populasi umat manusia lah di Indonesia ya. Ya gitu-gitu aja sih Coach. Nggak ada yang gimana-gimana. Ya kayak yang nggak pernah ikut perlombaan juga, nggak pernah. Bukan karir dalam kerjaan Coach, kayak pernah kerja kantoran di perusahaan? Nggak pernah. Jadi makanya aku langsung belum pernah sama sekali. Kalau MLM pernah nggak Coach? MLM? Nggak pernah. Jadi karena udah tahu konsepnya sih dari SMA, konsepnya begitu. Jadi bisnis pertama, kerjaan pertama itu langsung Olympus. Ya betul. Nice. Terus ada mentoring untuk belajar build bisnis gitu nggak, dari mentor siapa gitu, Coach siapa gitu? Banyak. Boleh sebutin nggak, siapa tahu kita bisa belajar juga. Paling banyak sih ya sama Pak Jansen ya. Sama Pak Jansen, sama Coach Leoni, sama Coach Chandra juga. Terus juga ya Chandra Fitbit itu banyak ngasih insight bagus tuh dulu. Dia kan sempat main juga. Sempat main ke Palembang. Kebetulan teman dekatnya temanku juga kebetulan. Dunia sempit sekali ya. Iya betul. Jadi teman-teman dekatnya sempat nge-gym di tempatku juga. Teman dekat juga kebetulan. Ko Alam. Jadi ya banyak dia kasih insight bagus lah, intinya kasih banyak. Dia Kasih memang invest. Udah bercanda Coach. Kasih kalau invest sih. Aku lihat dia gymnya gede banget.
Banget, 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 banget. Dia- Berapa ruko jadi satu kan? Besar banget. Di Pekanbaru dia the best lah. Hmm, Bisa dibilang the best di itu mungkin Pekanbaru. kebalik ya sama kita. Kalau aku nggak kenal ya, mungkin dia bisnis dulu baru gymnya tuh kayak hobinya gitu. Oh, ya Aku nggak bisa tahu, nggak jadi kenal. ya, Nggak kenal. bisa jadi ya. Aku juga kurang tahu sampai ke sana sih. Kurang tahu. Memang kebetulan aja memang aku dapat kesempatan buat langsung nge-handle bisnis di POV yang belum pernah punya Nah. pengalaman. Un- Untuk modalnya sendiri, coach gimana? Apa keluarga yang nge-handle dulu atau gimana tuh? Pertanyaan menarik nih dan paling banyak ditanyakan sih. Jadi iya sih. Jadi kebetulan memang aku disupport penuh dari orang tua memang, disupport penuh dari orang tua. Hmm. Kebetulan ruko ini memang ruko milik beliau, milik papa yang memang tidak terpakai sebenarnya ya, cuman di ini aja, cuman Dia udah disewakan beli- saja dia- tiap dia udah bulan. beli lama ya, berarti. Iya udah beli lama, disewakan aja. Pikir-pikir kan di sini setahunnya kan cuma 30 juta coach. Kalau ruko kan masih sangat Dua lantai. murah. Dua lantai. Dua lantai setengah. Dua lantai setengah. Oh. Jadi kenapa nggak dimaksimalin aja kan Hmm. waktu itu kan? Akhirnya cobalah ngasih ide buat coba kenapa nggak buka Gym. ini aja, buka ya usaha waktu itu kan, buka usaha aja kayaknya dapatnya lebih banyak kan. Mm-mm. Ya ngeyakininnya juga nggak ini juga coach, nggak mudah juga waktu itu. Nggak langsung Sama nih. aja kayak kita ngeyakinin investor kan, Iya, sama aja betul. kayak ngeyakinin investor kan, nggak mudah, perlu waktu. Jadi ya pasti ada lah yang bilang gitu kan, ya memang gimana, kebetulan memang dapat privilege-nya begitu kan, ya makanya aku juga benar-benar dimaksimalin. Hmm. Tapi nggak semudah itu loh coach, kayak Iya. kita kalau misalnya dapat investor, kamu dikasih duit 1 M misal, Nah. kamu mau buat apa coba? Iya. Bisa nggak misalnya gitu nggak kan? Nggak balikinnya? semudah itu. Iya bener. Itu Tapi- aja dulu aku sudah di posisi gini loh coach, kayak udah kayak wah ini bener-bener susah nih, kayak iya ya emang enakan lanjutin usaha orang tua. Kalau boleh tahu orang tua di bidang apa, coach? Bidang apa? Kalau ini orang tua saya ini sih mekanik sih. Mekanik. Maksudnya bengkel mobil, bengkel motor. Ya, lebih tepatnya sih bengkel mobil solar, jadi kayak truk, kurang lebih Oh. gitu-gitu sih. Detailnya Ya adalah bukan- biasa aja juga sih coach. Karena kebetulan aja sih kan udah nabung Hmm. dan memang udah beli lama, waktu kan di sini rukonya murah banget dulu Iya. kan. Seperti coach bilang Pinggiran aja kota. sekarang aja masih pinggir kota. Jarang orang Masih lewat murah di sana banget ya. loh. Ya Berarti, sekarang udah lumayan ketimbang dulu. berarti orang tua kayak kliennya Pertamina gitu ya, yang tangki-tangki gitu ya. Oh ya enggak lah, Oh, kirain. orang-orang biasa aja yang memang mungkin punya truk dan Oh. rusak kan, Haha. terus kita benerin. Oh, I see. Berarti bukan variasi mobil ya. Enggak, bukan variasi enggak, mobil. enggak. Untuk bisnisnya sendiri berarti sekarang udah bisa terbukti membalikan modal orang tua atau masih ongoing nih? Kalau misalnya dinilai secara aset, ya belum dong. Karena kan untuk ruko sendiri aja kan itu paling enggak sekitar 800 sampai 1 M ya, kurang lebih kan untuk nilai ruko di sini. Walaupun waktu itu belinya nggak segitu. Iya. Belinya nggak segitu. Belinya murah banget waktu itu. Kalau dibilang kalau misalnya balik modal investasi alat ya udah, kalau investasi alat ya. Tapi kalau misalnya sama bangunannya jelas belum sih. Jelas belum. Masih OTW. Masih on the way. Nah, terus ngomongin soal tadi dari awal powerlifting, untuk mengajar menjadi fitness coach itu yang mengignite yang memulai coach dalam diri itu maunya jadi pelatih itu apa, coach? Menarik nih. Kenapa mau jadi pelatih lah Iya. intinya gitu ya? Iya. Ya oke. Dari mana nih? Jadi ya sebenarnya kayak semua orang juga ngerasain hal yang sama ya, kayak udah mulai terjun ke fitness, udah mulai merasa udah ngerti, ngajarin orang tuh enak ya coach. Iya, Nggak betul. tahu kenapa ya. Betul. Sama. Itu aja sih aku juga sebenarnya. gitu. Itu aja sih. Tapi coach Cara dulu ke ditanya Kenapa, sama gimana? orang nggak? Ditanya sama orang nggak? Oh kamu bisa nih ajarin aku dong kayak gitu nggak? ya sering. Oh, Kan aku memang awal mula kan memang karirnya memang ngajarin temen dulu. Betul, sama aku juga tanpa dibayar ya. Tanpa Lama-lama dibayar. ada ngajar orang lagi. Tapi enggak sih, waktu itu dulu tuh bukan ngajar yang kayak gimana ya, kayak benar-benar kayak Temenin. konsep PT yang ditungguin. Ya enggak. Oh enggak. Yuk Iya, kita oke. latihan bareng gitu aja sih. Oh latihan bareng ya. Kalau aku dulu yang sampai ngajarin itu kayak nge-coaching gitu.
Ya capek sih, capek sendiri, tapi seneng sih hari itu masih kayak merasa wah dibutuhkan sama ini teman. Ya. Gitu. Oh, Senang lah kalau misalnya knowledge-nya bisa berguna, iya. kurang lebih gitu ya. Dari situ ya, habis itu klien pertama coach siapa yang pertama kali ngebayar? Apa yang klien pertama yang di Olympus atau sebelumnya ada pernah freelance ngajar di gym bebas gitu? Pertama kali di Olympus sih, kalau dibayar ya. Langsung ya. Siapa tuh nama Di satu klien pertama yang sangat berjasa sekali kepada Olympus? Banyak sih. Oh ya, berarti Iya, banyak bukan sih. satu orang ya yang Enggak, banyak. Kalau Oh, ya? dibilang, kalau ditanya banyak banget. Langsung Karena sahabat, mereka ya enggak sih. Satu-satu dong. satu kampung. Satu-satu sih. Cuman kalau dibilang ini semuanya berjasa sih. Enggak sanggup aku kalau misalnya untuk milih satu, enggak. Semuanya tuh berjasa banget sih. Untuk keluarga sendiri Nggak ada bukan keluarga inti ya, dari keluarga sepupu gitu, ada yang nge-gym di sana juga nggak? Ada. Dan itu memang Nice. yang paling bertahan sih. Nice. Karena dulu siapa yang mau nge-gym tempatku, coach, kalau bukan keluarga sendiri? Iya betul. Makanya dimanfaatin harus mereka, manfaatin dalam arti ya bangun konten lewat mereka. Mumpung ada mereka, buatlah Iya. konten sebaik mungkin Yang kan. video-video itu. Terus, betul. Videoku sekarang dengan dulu beda jauh, coach. Apanya? Jauh banget. Studionya? Jauh banget kalau video dulu. Iya. Oh, Dulu kan dulu banget, pakai jauh kamera banget. biasa ya? Sekarang pakai Dulu kamera. enggak, ya masih pakai handphone juga. Oh. Dulu pakai Asus kan, Asus Zenfone 3 kalau nggak salah. Masih yang videonya tuh di fast forward. Oh, ngebet cek. Agak musik beatnya nggak masuk segala macam, tapi nggak apa-apa. Itu kan namanya proses belajar kan. Ya. Akhirnya pelan-pelan tahu. Akhirnya sekarang ngerekam pakai iPhone X, iPhone 10, ya jauh lebih bagus lah ketimbang dulu. Untuk video pakai iPhone, untuk kamera, untuk foto pakai kamera ya. Betul, baru pakai DSLR. Karena kan ini ya, kalau misalnya kita kan kalau di bootcamp kan memang banyak gerakan-gerakan yang Cepat nggak gerakinnya. mantep kan. Iya. Ya, jadi mau nggak mau kan perlu shutter speed yang cukup tinggi kan, biar Iya. supaya nge-freeze, Iya. nggak blur kan. Betul. Oke, sepertinya hari ini sudah sampai sini dulu. Terima kasih banget Coach Rian, udah Sama-sama. menyempatkan waktunya yang berharga banget. Banyak banget yang mungkin kita bisa ambil dari sini. Ada gimana nih hari ini rasanya podcast sama saya? Ada keinginan senang pengen banget. podcast lagi nggak? Diajak lagi nanti suatu saat, misalnya 2 tahun Ini lagi, ya? 5 tahun lagi. Lama banget 2 tahun, 2 tahun. Kapanpun nanti kalau misalnya memang ada topik bagus boleh, coach. Oh, Enak kok. Ngobrol-ngobrol gini malah ini banget, malah kayak ringan banget, kayak ngobrol sama teman biasa kan, Iya. teman tuh tongkrongan. Betul. Oh, bukannya Coach ini ya, banyak kliennya. Jadi kayak, waduh, ketemu orang lagi enggak ya? Enggak lah. Enggak ya? Justru aku senang loh, banyak kayak hari ini aku ketemu langsung, ngobrol langsung sama orang baru istilahnya, walaupun kenalnya Iya. udah cukup lama kan. Ini beda banget Masa sih sama, berpapasan lalu. kontak di chat ya. Beda banget. Banget. Makanya aku bilang gitu. Senang loh bisa ya aku justru pengen banget collab sama pelatih lain, ngobrol-ngobrol gini, enak banget, serius. Nggak berasa soalnya, serius Iya. nggak berasa. Sudah 1 jam 10 menit. Ini untuk penutup, Coach boleh saran nggak untuk pertama kedepannya Olympus, apalagi nih goal yang mau dicapai? Kedua, kalau Coach boleh balikin waktu ngomong ke Coach yang dulu mau ngomong apa? Ini untuk mewakili orang-orang yang baru mau mulai fitness. Pertama, goalnya Olympus dulu. Goalnya Olympus ya. Ya mudah-mudahan dalam beberapa tahun ini bisa scale up lagi lah. Pengen buka cabang atau scale up lagi. Itu aja sih. Sama ya dimanapun itu ya, mau di Pekanbaru atau di mana gitu ya. ya di Palembang dulu aja lah. Masterin Palembang. Palembang soalnya ya bagus sih marketnya sebenarnya. Oh, iya? Memang perlu ini aja, perlu effort lebih aja kalau di Palembang. Mallnya ada berapa ya di sana? Banyak. Oh, banyak. 5 atau 6 ya? 6. Ada Iya, 6. Samarinda juga sekitar segitu. Nah, sekarang untuk guide orang baru nih, misalnya orang baru mulai fitness, anggap aja Coach ngomong ke Coach yang masa lalu, mau ngomong apa nih biar Oke. fitnessnya nggak salah. Biar fitnessnya nggak salah. Apa aja nih mau dikasih tahu tips-tipsnya biar langsung progres gitu, jadi tanpa trial error. Oh gitu. Paling gampang ya belajar loh.
harus belajar ya. Kayak kalau misalnya ngomong ke diriku yang dulu, yang mungkin waktu itu ada Instagram dan sebanyak sekarang. Apalagi sekarang ya, misalnya ketemu banyak banget kan, kayak bisa nge-follow IG-nya Coach Rian, misalnya Coach aku juga bisa di-follow, atau yang banyak tuh yang nge-share fitness edukatif kan, tinggal di-follow aja dan dipelajari, dan jangan lupa langsung dipraktek. Itu aja sih. Oke, ini kita BTW untuk yang belum tahu, kita ketemunya dari Apki ya. Jadi kalau coach yang mau menjadi pelatih kebugaran, langsung ke Apki aja. Kita support Apki. Ya. Oke, terima kasih coach waktunya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sama-sama coach. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Bye. Bye. Oke, makasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe, share juga.